Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik, sehat, diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Tema kita pagi hari ini adalah betapa besar kasih Allah pada kita. Dosa adalah kotoran yang sangat najis dan harus dibuang dari hadapan Allah. Tetapi karena begitu besar kasih Allah pada kita, kita yang kotor, penuh dosa, najis, saudaraku, tidak dibuang olehnya. Bahkan ia rela menebus dosa kita yang kotor dan najis supaya kita diselamatkan. Itulah besarnya kasih Allah pada kita. Nah, pada saat ini saudara, dalam perikop yang sudah kita kenal, Roma 5 ayat 8 sampai 11, saudaraku, kita akan belajar 3 kebenaran kembali bahwa betapa besar kasih Allah pada kita, orang-orang berdosa yang najis dan kotor, saudaraku. Mari saudaraku, kita renungkan ya kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama saudaraku, bahwa kasih Allah itu betapa besar pada kita. Allah senantiasa saudaraku menunjukkan kasihnya kepada kita, manusia yang berdosa. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, saudaraku, bayangkan itu ya, Kristus rela mati untuk kita. Allah menunjukkan, saudaraku, kasihnya kepada kita manusia ketika kita masih berdosa. Kata menunjukkan, saudara, dari kata sunis temi, artinya saudara menyatakan atau membuktikan atau memperkenalkan, saudaraku, kasihnya kepada kita. Ini dalam bentuk present tense, saudaraku, atau waktu sekarang. Artinya Allah senantiasa atau selalu, saudara, terus menyatakan kasihnya kepada kita, orang-orang berdosa, yang kotor, yang najis, saudaraku, yang tidak taat kepada Allah, yang egois, manusia yang mementingkan diri sendiri, yang sombong, yang angkuh, saudaraku, yang mengikuti hawa nafsu dan kehendak hatinya sendiri, yang jahat. Tetapi Allah tetap mau mengasihi, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita harus menyadari dan mengetahui hal ini, bahwa Allah senantiasa menunjukkan kasihnya kepada kita manusia yang berdosa dengan bertobat, dengan mentaatinya, dengan mengucap syukur, saudaraku, untuk kasih karunia Allah yang rela mengampuni kita, manusia yang sangat berdosa dan kotor itu. Sungguh besar, saudaraku, kasih Allah kepada kita, orang-orang yang sangat berdosa. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, kasih Allah yang besar itu dibuktikan dengan apa? Kebenaran yang kedua, Kristus rela mati di kayu salib. Darahnya tercurah untuk kita manusia berdosa. Roma 5 ayat 9 mencatat, lebih-lebih kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Oh haleluya, saudaraku, luar biasa kasih Allah. Dengan pengorbanannya di kayu salib, darahnya tercurah, saudaraku, karena dipaku di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita, saudaraku. Kita dibenarkan, kita diselamatkan dari murka Allah. Kita dibenarkan, diselamatkan oleh darahnya yang kudus. Karena itu, saudaraku, karena Allah itu kudus. Allah itu kudus. Allah tidak bisa menerima kita yang tidak kudus, yang penuh dosa, yang penuh kekotoran ini, saudaraku. Nggak bisa. Allah nggak bisa mengabaikannya, nggak bisa. Kecuali Allah sendiri, saudaraku, menyucikan kita dengan apa? Berkorban di kayu salib, menumpahkan darahnya untuk menyucikan kita. Untuk itulah Kristus, saudaraku, dikorbankan,
di kayu salib. Darahnya dicurahkan, nyawanya dikorbankan supaya kita yang kotor, yang najis, dosa kita diampuni, kita dibenarkan, kita diselamatkan dari murka Allah. Betapa besar kasih Allah, saudaraku, kepada kita orang berdosa, yang rela mencurahkan darahnya di kayu salib supaya kita orang-orang berdosa diselamatkan dari murka Allah. Jadi siapapun kita, mungkin ada yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan masih hidup dalam dosa, dalam kenajisan, kesombongan, kekotoran, egois. Mari saudaraku, saat ini buka hatimu. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya dosa-dosamu diampuni, dosa-dosamu disucikan, dan kau diselamatkan. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, karena kasih Allah yang besar itu pada kita, maka saudaraku, yang ketiga, kita memperoleh pendamaian dan dapat bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Roma 5 ayat 10 dan 11 mencatat, sebab jikalau kita ketika masih seteru atau masih musuhan, saudaraku, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, oleh kematian Kristus, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam siapa, saudaraku? Dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita menerima pendamaian itu. Puji Tuhan. Oh saudaraku, kapan kita menjadi seteru dan musuh Allah, saudaraku? Ketika kita tidak mengindahkan Allah dalam hati kita, ketika kita tidak percaya, ketika kita menolak Yesus yang akhirnya dinyatakan, saudaraku, dalam perbuatan-perbuatan dosa yang menentang Allah. Maka saat itulah kita menjadi seteru Allah, menjadi musuh Allah, seteru Allah. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diperdamaikan dengan Allah, saudaraku, dengan Allah oleh siapa? Oleh Kristus Yesus melalui kematiannya di kayu salib, sehingga kita menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Dan bukan hanya itu saja, saudaraku, kita bersyukur, kita juga dapat bermegah karena pendamaian oleh Kristus itu. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima pendamaian dan akan bersuka cita di dalam Allah, saudaraku, karena Kristus telah memikul dosa-dosa kita, membayar lunas oleh kematiannya di kayu salib, saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu yang besar. Engkau rela menyerahkan nyawa-Mu kayu salib, menebus dosa-dosa kami, dan kita bisa bermegah, saudaraku, bersama Yesus di hadapan Allah. Haleluya. Nah saat ini, saudara, mari kita membuka hati. Terimalah Yesus. Dan kita juga mau ambil komitmen. Mungkin kita sudah percaya untuk lebih sungguh-sungguh lagi setia mengikut Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, saudaraku, di dalam bait-Nya yang kudus, di gereja, menjadi saksi Tuhan dimanapun saudara ditempatkan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Jadi saudaraku, inilah 3 kebenaran dari Roma 5 ayat 8 sampai 11. Betapa besar kasih Allah kepada kita orang-orang berdosa yang najis dan kotor. Yang pertama, Allah senantiasa menunjukkan kasih-Nya kepada kita, manusia yang berdosa. Yang kedua, Kristus rela mati di kayu salib. Darah-Nya tercurah untuk kita manusia yang berdosa. Dan yang ketiga, kita memperoleh pendamaian dan dapat bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Roma 5 ayat 8 berkatakan, tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus, saudaraku, rela mati di kayu salib bagi kita ketika kita masih berdosa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau rela mati bagi kami ketika kami masih berdosa. Terima kasih Tuhan.
Kami mau sungguh-sungguh ikut Engkau, menjadi saksimu, melayani Engkau, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.